Setelah begitu di Arab dia ketemu di pasisir Laut Merah, dia ketemu dengan seorang kakek-kakek yang bawa tongkat. Lantas tongkatnya itu dia barengin, diunjukin mau ke Sayyidina Ali radhiyallahu an. Setelah jalan berdua, si kakek-kakek itu sengaja menancapkan tongkatnya di pesisir pantai. Nah, setelah jauh dia ingat dan bertanya, tunggu dulu kakek, mau ngambil tongkat. Setelah mau ngambil tongkat, kata Prabu Kian Santang, biar kek sama saya aja tongkatnya diambil. Setelah diambil tongkat, ternyata tongkat dicabut, tidak bisa dicabut. Bahkan semua kekuatannya dicabut, bahkan sampai keluar darah dari tiap-tiap bulu-bulu yang jadi. Di situ sambil tertarik semuanya. Nah, akhirnya disamperin sama kakek-kakek, kamu tidak akan bisa karena kekuatan kamu sudah saya cabut. Nah, syaratnya kamu bisa kembali dengan membaca mantra ini, padahal yang mantra itu adalah syahadat. Canda memasukkan Islam. Itu setelah itu dia belajar langsung waktu itu dia mau kabur karena merasa udah kalah. Nah, setelah gitu dia coba Prabu Kian Santang itu mau menembus bumi tapi malah sakit. Mau masuk ke laut malah tenggelam. Nyelam. Akhirnya dia serah. Dan syaratnya kamu harus belajar dulu di sini supaya ilmu kamu itu pulih kembali dan akan naik beberapa derajat, beberapa tingkat. Itu sepintas seperti itu. Setelah itu dia belajar ke kakek-kakek itu. Pokoknya siapa tahu yang tadinya dibilang Sayyidina Ali, dialah yang mengalahkan Prabu Sunan Rahmat. Akhirnya dia belajar Muslim, belajar Islam, dan tidak tahu bahwa itu bahasa Islam. Bahasa Islam, padahal kalimah syahadat yang diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diislamkan. Jadi diislamkan ketika mencabut tongkatnya yang tidak bisa kecabut. Akhirnya kalah di situ. Yang tadinya memang sebelum itu dia berbicara kepada ayahnya, mau nyari tandingan saya karena saya rindu akan melihat darah saya. Sampai semua Tatar, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dikumpulkan jagoan-jagoannya, tapi tidak ada yang mengalahkannya. Akhirnya kalah sama itu. Dan dia belajar beberapa minggu, pulang ke kampungnya yaitu pulang ke Indonesia. Di Indonesia mengislamkan dulu satu, tapi tata caranya tidak bisa. Akhirnya dia memotong salah satu pemuda, diislamkan dengan disunat, tetapi tidak bisa teorinya. Akhirnya dia yang disunatnya itu meninggal dunia. Dinamaan, disimpan di situ, disamakan Islam Nunggal, atau sekarang ada yang namanya Salam Nunggal. Nah, dia balik lagi ke Arab. Langsung balik lagi ke Arab, berapa tahun dia belajar lagi ilmu dan akhirnya menyebarkan. Dan disinilah letak pertama. Letak pertama waktu Ujlah, waktu dia mencari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepintas. Tapi bukunya mungkin boleh dibeli, ada bukunya riwayat sejarahnya digodok karena hanya sejarahnya. Ada, itulah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah memaparkan sejarah ya. Kami menuju ke atas dulu ya. Nanti kita lanjut untuk di atas tentang sejarah perjalanan satu demi satu. Kita insya Allah bakal diteruskan kembali. Dan juga kepada teman-teman ya, banyak-banyak terima kasih. Klik yang sebanyak-banyaknya. Mari kita kunjungi wisata ini atau tempat ziarah ini. Jangan sampai kan kita harus tertelan tidak ada cerita untuk kedepannya, untuk masa depannya buat anak-anak muda. Mari kita langsung dikembangkan kembali sejarah-sejarah ini, karena kita perlu dengan sejarah, perlu dengan wawasan-wawasan yang sangat-sangat dipentingkan oleh masa depan kita. Terima kasih.